Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sahabat muslim yang saya cintai, saya akan menceritakan sebuah kisah antara imam dan jamaahnya. Suatu hari ada sebuah majelis ilmu yang pada saat itu seorang imam memberikan pertanyaan kepada jamaahnya. Suatu pertanyaan yang sederhana namun sangatlah mendalam jawabannya. Salah satu pertanyaan tersebut adalah, apa yang paling jauh dari kita di dunia ini dan apa yang paling dekat dari kita di dunia ini? Selang berapa waktu jamaahnya menjawab, bulan ya imam. Lalu ada yang menjawab lagi, matahari. Dan ada yang menjawab lagi, bintang-bintang di langit. Kemudian imam itu menjawab, semua jawaban Anda benar, tetapi ada jawaban yang paling benar. Lantas jamaahnya bertanya kepada imam, wahai imam, apa jawaban yang paling benar itu? Imam pun menjawab, masa lalu. Setiap manusia yang hidup pasti mempunyai masa lalu, dan setiap masa lalu yang dimiliki oleh manusia tidak akan sama dengan manusia lainnya. Banyak dari manusia menyesali masa lalu yang sudah ia lakukan. Banyak dari manusia menangisi masa lalunya yang sudah terlewatkan. Kenapa penyesalan untuk masa lalu ini sering terjadi? Kenapa menangisi masa lalu yang sering terjadi kepada kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal 'asr, demi waktu, demi masa yang telah demi masa lalu yang telah berlalu. Siapakah orang-orang yang terjebak oleh masa lalunya? Ialah innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian. Demi waktu, demi zaman,
bahwa manusia itu berada dalam kerugian. Ada 4 orang yang tak akan merugi, yaitu orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang meyakini dalam hatinya bahwa Allah itu ada, mengucapkan kalimat Allah dengan lisannya dan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, orang-orang yang beramal soleh. Amal soleh tidak hanya beribadah secara ritual saja, namun tolong-menolong sesama manusia termasuk amal soleh. Kita hidup di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah dan untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, orang-orang yang menasihati dalam kebaikan, dalam kebenaran. Apabila kita menyampaikan nasihat atau dakwah, hendaknya didasarkan dengan kebenaran yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Sebab apabila kita menyampaikan nasihat atau dakwah tanpa ada dalil dari Al-Quran dan hadis, maka orang lain tidak akan mempercayai nasihat yang kita sampaikan. Yang keempat, orang-orang yang menasihati dalam kesabaran. Apabila orang lain tidak mau menerima nasihat kita, sebaiknya kita harus bersabar dalam menghadapinya, supaya orang lain tidak menganggap kita memaksanya untuk menerima nasihat tersebut. Jadi, marilah kita memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar kita dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mengapa waktu berperan sangat penting dalam kehidupan. Karena barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, berarti telah menyia-nyiakan hidupnya. Tokoh dunia Warren Buffett mengatakan, your time is life. Waktumu adalah hidupmu. Akan tetapi sayang seribu sayang, kebanyakan orang-orang mengira waktu yang luang adalah waktu untuk bersenang-senang, sehingga dia menelantarkan dan mereka lebih suka mengerjakan sesuatu yang tidak sama sekali tidak mendesak. Sesungguhnya orang-orang yang cerdas menurut Islam yaitu orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cara yang paling baik dan disukai Allah untuk mengisi waktu yang luang yaitu dengan membaca, memahami Al-Quran. Karena jika kita membawa Al-Quran, setan biasa-biasa saja. Jika kita membukanya, setan mulai curiga. Jika kita membacanya, setan merasa panas. Jika kita memahaminya, setan akan kejang-kejang. Dan jika kita mengamalkannya, setan akan stroke.
Maka dari itu, marilah kita memaksimalkan waktu dengan sebaik-baiknya. Sebelum datang 5 perkara, yaitu sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, waktu luang sebelum waktu sempit, hidup sebelum mati. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam kultum yang singkat ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa saya amalkan dan kita semua amalkan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.